Renungan dan doa pagi Kristen terbaru. Firman Tuhan pagi hari ini, renungan dan doa Kristen, menguatkan iman dan harapan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bertemu kembali bersama kami dalam renungan firman Tuhan dan doa Kristen Official. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kami percaya pada kesempatan pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, lawatan Tuhan nyata dalam hidup kita. Sebelum kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan dalam renungan pagi ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, buat segala kasih kemurahan-Mu Tuhan yang Kau perbuat, yang Kau limpahkan bagi setiap kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan pagi hari yang indah ini, kami dapat bersyukur di hadapan Tuhan. Kasih-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini, kami datang bersyukur, memuji, mempermuliakan nama Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bangun dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami dalam keadaan sehat, hati kami ada damai sejahtera, hidup kami dalam perlindungan dan lawatan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap menikmati renungan pagi bersama-sama. Persiapkan setiap hati, telinga, pikiran yang mendengar. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati. Lewat renungan ini, anak-anak-Mu akan dikuatkan, anak-anak-Mu mendapatkan semangat yang baru, anak-anak Tuhan mendapatkan pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji, termulialah nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pagi pada kesempatan hari ini, menguatkan iman dan harapan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai hari dengan Tuhan dan menguatkan iman serta harapan kita. Dalam keheningan pagi, kita dapat berbicara dengan Tuhan. Kita dapat memuji Dia dan meminta pertolongan, bimbingannya dalam kehidupan kita. Renungan pagi adalah momen penting untuk kita dapat merefleksikan hubungan kita dengan Tuhan dan menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan demi tantangan yang boleh kita hadapi di hari-hari yang boleh kita lewati. Yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, mengapa renungan pagi begitu penting? Ada beberapa hal alasan. Yang pertama, membangun koneksi dengan Tuhan. Renungan pagi membantu kita membangun dan memperdalam koneksi spiritual dengan Tuhan. Yang kedua, menguatkan iman. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, melalui renungan pagi kita dapat menguatkan iman dan percaya bahwa Tuhan selalu dan selalu menyertai kita. Yang ketiga, meningkatkan harapan. Lewat renungan pagi Bapak Ibu Saudara, yang setiap pagi kita setia datang kepada Tuhan, itu membawa harapan dan optimis untuk menghadapi hari dengan percaya diri bahwa apapun yang terjadi hari ini, Tuhan bersama dengan kita. Kita harus optimis
ada harapan dalam hidup kita. Yang keempat, merefleksikan tujuan hidup. Pagi adalah waktu yang tepat untuk kita boleh datang kepada Tuhan, merefleksikan tujuan hidup dan arah yang ingin kita capai, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Yang kelima, kita dapat mengembangkan kesadaran kita akan pentingnya renungan pagi, pentingnya mencari Tuhan di pagi hari. Bahwa lewat renungan pagi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran hidup kita akan kehadiran Tuhan, akan pentingnya, akan kita boleh mengundang bersandar kepada Tuhan dalam hidup kita. Yang keenam atau yang terakhir, Bapak Saudara, membawa ketenangan. Pagi yang tenang dengan renungan dapat membawa kita ke dalam kedamaian dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Mungkin satu hari, Bapak Ibu Saudara, kita sudah disibukkan oleh dunia. Pikiran kita telah disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan, urusan rumah tangga, perekonomian, perkuliahan, atau apapun yang sedang Bapak Ibu kerjakan. Pikiran kita sudah disibukkan oleh itu semua. Maka lewat renungan pagi membawa ketenangan, kedamaian dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan pernah bersandar kepada pengetahuan kita, kepada pengertian kita, kepada intelektual kita, kepada diri kita, atau kepada orang lain, kepada manusia yang lain. Mari percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kasih Tuhan tak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Dia selalu ada menunjukkan kasih kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam renungan pagi kita merasakan kasih Tuhan. Renungan tentang kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dan selalu menyertai kita. Kita boleh membaca Alkitab kita dalam Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, akan hidup kita, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Bagaimana kasih Tuhan dapat memotivasi kita untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah senantiasa kita dapat mengandalkan, merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, lewat renungan pagi juga kita mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana pentingnya memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, tetapi kita semua dengan muka yang tidak berselubung melihat kemuliaan Tuhan seperti di dalam cermin, dan kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dari kemuliaan ke kemuliaan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Roh Tuhan. Sebagai tips untuk kita, mungkin anak-anak Tuhan yang baru pertama sekali menikmati renungan pagi atau mengadakan persekutuan pagi kepada Tuhan, yang pertama kita harus menentukan waktu. Di jam berapa kita dapat bangun, atau di jam berapa kita dapat tentukan waktu yang tenang untuk kita dapat melakukan renungan persekutuan di pagi hari. Yang kedua, kita harus membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Yang ketiga, kita berdoa, berbicara, berbincang-bincang, berkomunikasi dengan Tuhan tentang harapan kita, tentang kebutuhan kita, tentang ucapan syukur kita, tentang bagaimana kita akan terus mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Dia ada dalam hidup kita.
Yang keempat, kita merenungkan firman Tuhan itu. Yang kelima, mungkin kita dapat mencatatnya, membawanya kemana-mana sebagai pengingat, sebagai pedoman dalam hidup kita, sebagai inspirasi atau menjadi komitmen dalam kehidupan kita. Yang keenam, kita tenang dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari serahkan seluruhnya di hadapan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan pemikiran kita sendiri. Andalkan Tuhan, undang Allah dalam kehidupan kita, dalam segala perancangan, rencana kita. Mungkin memulai bisnis yang baru, atau mungkin mulai masuk sekolah, atau mungkin mulai dalam perkuliahan bingung memilih kampus yang mana. Mungkin sedang mencari pekerjaan, mungkin sedang merindukan keturunan. Mungkin memimpikan hal-hal yang mungkin sangat jauh. Kita berpikir ini tidak mungkin ada terjadi dalam kehidupanku. Mari kita datang kepada Tuhan. Demikianlah renungan pagi pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih kemurahan Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini kami kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Allah, bersama-sama menikmati persekutuan lewat renungan pagi firman Tuhan pagi hari ini. Kami dapat dikuatkan kembali, kami mendapatkan inspirasi, kami dimotivasi kembali untuk tetap selalu percaya, memiliki pengharapan. Iman kami terus naik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan dalam pagi hari ini. Sampai pagi hari ini dalam tidur kami. Dan saat ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Kami mau serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala rencana-rencana, keinginan hati kami, kerinduan kami, pergumulan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun yang terjadi saat hari ini, kami mau berserah kepada Tuhan, bahwa kami bisa, kami dapat, kami kuat ketika kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih apa yang baik. Biarlah Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang memandang, menonton video renungan ini. Diberkatilah mereka semua, umat-umat Tuhan, pekerjaan mereka, kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhanlah yang menjawab setiap pergumulan demi pergumulan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Demikianlah renungan dan doa pagi Kristen saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.